Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sutradi Permana, NIM T2019-1083 dari PAI A2 angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan judul Mobilitas Sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa konsep mobilitas sosial, bagaimana pendidikan dan mobilitas sosial, dan bagaimana sekolah dan mobilitas sosial, dan yang terakhir apa konsekuensi dan dampak mobilitas sosial. Nah, yang pertama konsep mobilitas sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mobilitas berarti kesiapsiagaan untuk bergerak. Asal kata ini memberikan pengertian bahwa mobilitas sosial merupakan gerakan berpindah-pindah dan gerak perubahan yang terjadi antara warga masyarakat secara fisik maupun secara sosial. Nah, dengan demikian, mobilitas sosial tidak selalu dipahami sebagai bentuk perubahan dan perpindahan dari tingkat rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi, karena mobilitas sosial dapat berlangsung dalam dua arah sebagai orang yang berhasil mencapai status yang lebih tinggi. Nah, tipe-tipe mobilitas sosial. Dalam tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Nah, mobilitas sosial terdiri dari dua tipe. Yang pertama vertikal. Nah, ada dua jenis mobilitas vertikal, yakni yang pertama gerak sosial ke tingkat yang lebih tinggi, yakni gerak perpindahan anggota masyarakat di kelas sosial rendah ke sosial yang lebih tinggi. Kedua, gerak sosial yang menurun ke kelas sosial yang lebih rendah, yakni gerak perpindahan anggota masyarakat kelas sosial lain yang lebih rendah posisinya. Nah, yang kedua, horizontal. Mobilitas horizontal yakni apabila perubahan terjadi secara linear. Contohnya, seorang petani dan buruh bekerjaannya sebagai buruh pabrik. Contoh yang kedua, seorang penulis berubah menjadi seorang pelukis. Dan yang ketiga, guru SMA mutilasi menjadi guru SMK. Dan juga perpindahan warga Indonesia menjadi warga negara lain. Nah, yang ketiga, faktor-faktor mobilitas sosial. Dalam dunia modern, banyak orang yang berupaya melakukan mobilitas. Mereka yakin bahwa melakukan jenis pekerjaan yang lebih cocok dari mereka. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial berbeda, mereka merasa tetap mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila mobilitas sosial mereka rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkungkung dalam status nenek moyang mereka, dan mereka akan hidup dalam kelas sosial tertutup. Nah, sebaliknya pada masyarakat yang sifatnya menutup, kemungkinan untuk pindah strategis setara lebih sulit. Yang pertama, perubahan kondisi sosial. Struktur kasta dan kelas dampak berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Yang kedua, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Ekspansi teritorial dan gerak populasi yaitu perpindahan penduduk yang cepat memungkinkan fleksibilitas struktur, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Yang ketiga, komunikasi yang bebas. Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antar setara yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas. Nah,
Yang ketiga, pembagian kerja. Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Yang kelima, tindakan kelahiran yang berbeda. Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Pada pihak lain, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Kemudian, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Begitu juga sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang yang tidak mengalami pendidikan yang bagus kesulitan untuk mengubah status akibat dari kurangnya pengetahuan. Nah, yang kedua, pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok yang dalam usaha pendewasakan manusia melalui upaya pengerjaan dan latihan. Proses pembuatan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak dan dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang seharusnya dengan alam dan masyarakat. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menurut anak, ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan secara edukar, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan realisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Nah, pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Maka tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkatkan kegolongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk berlatih dan suatu golongan ke golongan yang lebih tinggi. Nah, 2. Mobilitas sosial melalui pendidikan. Dalam tiap masyarakat modern, terhadap mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak, orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dan masyarakat itu didasarkan atas golongan sosial, kekayaan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, dalam masyarakat federal yang tidak memerlukan tenaga teknis profesional, tidak terdapat mobilitas sosial vertikal, yang berarti masyarakat itu disebut tertutup atau statis. Sebaliknya, masyarakat industri lebih terbuka karena memerlukan tenaga baru agar masyarakat itu dapat berfungsi dengan baik. Namun, agar seorang naik pada tangga sosial individu, itu sendiri harus mempunyai dorongan ingin naik kedudukan. Nah, walaupun dalam masyarakat terbuka, setiap orang dapat mempunyai tingkat sosial yang paling tinggi dan kenyataan memang terdapat banyak mobilitas. Yang naik lebih banyak daripada yang turun. Namun kenaikan itu terbatas di negara-negara yang maju.
Banyak contoh yang dapat dilihat dari sekitar kita tentang orang yang meningkat dalam status sosialnya berkat pendidikan yang diperoleh. Kini pendidikan SD bahkan SMA hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Iklan mencari pesuruh kantor mengundang lamaran dari lulusan SMA. Apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMA atau sebagian besar mendapat kesempatan menuntut pendidikan SMA. Di samping ijazah perguruan tinggi, ada lagi faktor-faktor lain yang membawa seseorang kepada kependudukan tinggi dalam pemerintahan atau dalam dunia usaha. Nah, sekolah dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak dari golongan rendah. Di sekolah mereka mempunyai hak yang sama atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Yang ketiga, sekolah dan mobilitas sosial. Ada sebuah pendapat, jika semakin bertambah tinggi tingkat sekolah, makin besar kemungkinan mobilitas sosial bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Pendapat ini tidak selalu benar. Apabila pemahaman tentang pendidikan yang dimaksud hanya sampai pada pendidikan tingkat menengah. Jadi, walaupun kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMA, masih menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Pada zaman dahulu, orang yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai SD zaman Belanda mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapatkan kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi bila seseorang dapat meluluskan pendidikan di MULO, AMS, atau perguruan tinggi, maka makin besarlah kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Nah, kini pendidikan SD, SMP, bahkan SMU hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial, apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMU. Maka ijazah SMU tidak ada artinya lagi dalam mencari kedudukan yang lebih tinggi. Paling-paling lulus sampai SMA atau SMK, kalau melamar pekerjaan hanya diterima untuk formasi karyawan. Nah, dengan meningkatnya standar masyarakat dalam pendidikan tinggi, tidak asal lulus perguruan tinggi optimal status sosial meningkat. Kebutuhan terhadap lulus pendidikan tinggi sangat selektif. Gelar sarjana tidak lagi menjadi generasi status sosialnya naik dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dibutuhkan nilai tambah dari gelar sarjana, yakni kompetensi. Gelar sarjana belum menjadi jaminan apabila kualitasnya pas-pasan. Karena itu diperlukan lagi penguasaan kompetensi tertentu agar kualitas sebagai sarjana bisa diandalkan untuk mendongkrak status sosial yang dapat bersaing di dunia kerja. Nah, pendidikan tertinggi masih sangat selektif. Tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di perguruan tinggi. Dengan menggunakan komputer untuk menilai tes seleksi masuk menjadi objektif, artinya tidak lagi dipengaruhi kedudukan orang tua atau orang yang memberikan rekomendasi. Cara itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah untuk memasuki perguruan tinggi atas dasar prestasinya dalam tes masuk itu. Nah, pendidikan bertujuan untuk membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju dalam hidupnya mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Akan tetapi sekolah sendiri tidak mampu
menindakkan batasan tindakan sosial itu. Oleh sebab itu, banyak daya di luar sekolah yang memelihara atau mempertajamnya. Nah, tentu segera timbul kebenaran terhadap pendirian yang demikian karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dengan mengadakan diskriminasi dalam pendidikan. Nah, pada saat ini, sekolah-sekolah meneruskan cita-cita untuk menyebarluaskan ideal dan norma-norma kesamaan dan mobilitas secara variabel di samping adanya daya-daya stratifikasi yang berlangsung terus dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, konsekuensi dan dampak mobilitas sosial. Yang pertama, konsekuensi mobilitas sosial. Mobilitas sosial memungkinkan orang untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi terdapat juga beberapa kerugian di samping manfaatnya. Beberapa kerugian akibat adanya mobilitas sosial ini antara lain adalah memungkinkan terjadinya ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan di benak seseorang karena impian yang diidamkan tidak semua dapat dicapai dengan mudah. Nah, ada beberapa konsekuensi yang negatif dari mobilitas sosial, seperti kecemasan akan terjadinya penurunan status apabila terjadi mobilitas menurun. Ketergantungan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkatkan keretakan hubungan antara anggota kelompok primer yang semula karena seseorang berpindah status yang lebih tinggi atau ke status yang lebih rendah. Seperti seseorang karyawan perusahaan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sesama teman karyawannya. Di lingkungan kelas, sosialisasi yang baru, seseorang yang baru saja naik status belum tentu diterima dengan tangan terbuka. Seseorang yang kaya mendadak karena mendapat lotre atau warisan hibah mungkin saja tetap dianggap bukan sebagai bagian dari kelompok elit eksklusif karena belum atau tidak memiliki gaya hidup yang sama. Nah, yang kedua, dampak mobilitas sosial. Di sini ada dua dampak. Yang pertama, dampak positif. Orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah setara. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke sastra atas. Yang kedua, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perusahaan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif mobilitas sosial. Nah, dampak negatif mobilitas sosial yang pertama itu ada konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik. Contohnya seperti tawuran pelajar dan sebagainya. Yang ketiga, konflik antar generasi.
Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan pembaharuan. Dan yang keempat, penyesuaian kembali. Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyadari bahwa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa saling menghargai. Nah, cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.